Pertanggal 23 hari Selasa kemarin, si binatang setan psikopat satu ini akhirnya udah berhasil diamankan. Buat lo pada yang ketinggalan berita dan kronologi lengkapnya dalam video ini, gue bakal bantu jelasin secara singkat dan juga informasi-informasi baru yang gue dapat. Mungkin buat kalian yang belum tahu konteks siapa, ada wanita di Bandung dengan inisial YTR ditemukan disiksa, dianiaya, sampai mengalami kebutaan, luka permanen, sampai luka dalam. Masuk ke kronologinya, korban dan juga pelaku si psikopat satu ini ketemu awal mulanya dari konser. Nah, dari konser itu mereka akhirnya menjalin hubungan. Di awal hubungan, si korban itu udah mengenalkan si manusia biadab satu ini tuh ke keluarganya. Tapi saat itu keluarga itu udah merasa ada yang janggal nih. Dalam artian kenapa janggal? Karena si binatang satu ini bolak-balik gonta-ganti identitas, ngomongnya awalnya dari orang mana, abis itu dari mana. Nah, setelah lebaran 2024, tiba-tiba si korban YTR itu menghilang entah tanpa jejak. Otomatis keluarga panik dong, anaknya kagak ketemu. Terus akhirnya orang tua itu udah nyari dari berbagai tempat, dicari-cariin, akhirnya diviralin tuh. Pas viral itu, tiba-tiba si korban YTR menghubungi keluarga minta tolong stop dicariin. Karena apa? Karena dia bilang kalau dia udah di Jakarta, dia kerja ngerantau di sana, dia udah gak ada hubungan sama si binatang itu alias pelaku. Otomatis keluarga si korban kebingungan, tapi keluarga itu mikir ya, apa mungkin ya si YTR ini emang mau menjauh dari keluarga. Ternyata faktanya si korban tuh sama sekali nggak pernah kerja di Jakarta, melainkan dia disekap dan disiksa bertahun-tahun sama si pelaku setan itu. Gak cuman sampai situ, semua harta benda dari emas, motor, laptop, HP itu diperjualbelikan sama si manusia binatang itu sampai dengan total sekitar 50 jutaan lebih. Buat kalian yang bingung kenapa tetangga-tetangga lain itu nggak ada yang sas, kagak ada yang kepo, kagak ada yang curiga. Karena nih orang ya, nih binatang satu itu pindah-pindah kosan. Setiap beberapa bulan dia pasti pindah kosan biar susah dilacak, susah dicurigain orang-orang. Sampai akhirnya di kos-kosan terakhir penjaga kos nama Resa dan juga istrinya itu merasa ada yang janggal nih. Karena setiap malam tuh ada suara benturan. Sampai suatu malam tiba-tiba si bajingan satu itu minta tolong si bapak Resa ini untuk nemenin si korban ke rumah sakit. Di rumah sakit itu si binatang itu nyuruh si bapak Resa buat ngomong kalau dia tuh saudara si korban dan bilang kalau si korban tuh jatuh dari kamar mandi. Untungnya terima kasih pada alam semesta juga bapak Resa satu itu akhirnya memilih untuk jujur pas sampai di rumah sakit. Akhirnya pihak rumah sakit langsung menghubungi keluarga si korban. Di tanggal 10 Juni hari Rabu jam 6 sore, akhirnya pihak rumah sakit menghubungi keluarganya mengabari kondisi anaknya yang sangat memprihatinkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua tuh luka lebam, bengkak, robek, infeksi. Dan gilanya lagi, di saat yang bersamaan ini psikopat binatang satu tuh bisa-bisa ngajak bapak kos berantem di luar sebelum dia kabur. Si bapak kos juga bercerita kalau dia dan keluarganya sempat mendapat ancaman beberapa kali dari orang yang diduga orang-orang terdekat dari si bajingan satu ini. Istri dari penjaga kos juga akhirnya menambahkan kalau selama tinggal di situ, si korban tuh sama sekali nggak pernah keluar rumah, alias apa? Setiap si pelaku bajingan itu keluar rumah pasti dikunci itu rumah meskipun pergi cuma bentar. Dan sintingnya lagi ditemukan tato-tato di tubuh korban yang diduga paksaan dari si pelaku setan itu. Akhirnya setelah beberapa waktu sampai sayembara 250 juta buat yang nemuin bajingan, dia pun ketangkep. Saat itu dia juga sempat diwawancarai sebentar dan dia tuh ngaku apa lu pada tahu, dia ngaku dia cuma nyekap itu 1,5 tahun. Padahal faktanya ini cewek itu korban itu ya udah hilang bertahun-tahun. Kedua dia bilangnya apa? Dia kagak nyongkel mata si korban. Padahal mata si korban tuh mengalami kebutaan. Ketiga dia bilang dia kagak ngegunting itu mulut si korban, tapi apa? Dia lempar, dia banting itu helm berkali-kali sampai akhirnya mulut si korban robek. Lu sinting gak? Sinting gak anjing, gue kasih tau lu. Terus dia bisa-bisa bilang saya sangat menyesal. Bullshit, sampah, nggak tahu, sampah masyarakat anjing. Usut punya usut, korek nih if I'm wrong, tapi dia divonis 3 tahun penjara yang menurut gue pribadi gak cukup. Sumpah gue gak sabar banget ini satu binatang dijemput ajal anjing, kesel banget gue ngeliatnya. Tambahan informasi lagi, ini aku comot dari Instagram Sultan Sabanaiman. Ini kalian bisa kesana kalau mau baca, ternyata korbannya nggak cuma YTR. Banyak banget korban lain yang pernah ketemu sama si binatang satu itu dan mengalami hal yang sama. Sekian informasi yang gue dapat, kalau ada tambahan atau ada koreksi bisa bantu komen di bawah ya.